Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Pas Buka FM dan kita ada di segmen Samarinda Siraman Rohani untuk Anda. Biar apa? Biar apa? Biar apa? Biar biur. Iya, kenapa biar biur? Karena siraman ini ya. Iya, siraman. Bersama Ustadz Subki hari ini, Pak Ustadz, kita sebelum berlanjut ke tema kita hari ini, kita lihat video dulu ya. Ini ada video, silakan. Ya, itu dia. Pokok pembahasan kita hari ini. Itu dia. Daster. Bukan. Utang maksudnya ya. Ya, utang. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau lebih galak aja ya? Ya, yang punya utang malah lebih galak daripada yang ngutangin ketika ditagih. Nah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Uhayyikum bitahiyatil islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau lihat kayak gitu sebenarnya kita kalau ditagih utang tuh mestinya terima kasih. Iya dong, karena orang yang meninggal syahid aja, meninggal syahid di jalan Allah, yang cara penguburannya aja sama baju-bajunya, nggak kayak proses manusia meninggal biasa, semua dosanya hapus, kecuali adain, kecuali utang. Dan Nabi pernah nggak mau nyolatin kan? Iya, nggak mau nyolatin orang yang punya utang beberapa dinar doang. Nah, kemudian saat ada yang mau nanggung, saya Rasulullah, ya udah. Nabi bilang kamu bayarin, tapi Nabi nyuruh orang yang nyolatin, gitu kan? Terus Nabi mutaba'ah, artinya ditanya terus tuh, udah dibayar belum? Udah dibayar belum? Sama yang mau nanggung, gitu. Kemudian waktu ditanya belum dibayar, Nabi mukanya masem, kayak nggak seneng. Tapi begitu hari keberapa ditanya, udah dibayar, udah. Kemudian kata Nabi, al-an baradta jildatahu. Sekarang kamu baru bikin dingin kulitnya. Berarti di dalam kubur, ya dia kayak panas dong, belum tenang, belum tentram. Jadi kalau ada orang, ya dia punya piutang terus nagih, terus ngingetin kita, ya kita mestinya terima kasih. Karena dia bagian dari nyelamatin kita. Karena kadang ya kita emang minjemnya enak. Biasanya kalau mau bayar yang suka lupa. Iya. Nah, itu dia. Itu katanya trik ngilangin temen, Pak Ustadz. Gitu ya. Pinjeminnya 3 juta, seminggu hilang tuh orang. Iya. Iya. Mungkin ada yang mau nanya dari sini? Ibu-ibu? Bu, ada yang mau nanya Bu? Ya kan? Atau ada yang mau ngutang apa? Enggak ada. Masa mau ngutang? Oh boleh. Silakan Bu. Silakan. Itu mic-nya. Yang udah pegang mic boleh, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, jadi saya mau tanya, saya punya temen nih. Jadi dia pinjam uang sama teman saya yang lain. Begitu ditagih, ya biasalah tarsok gitu terus. Nah beberapa saat yang lalu dia pergi umroh. Nah itu gimana tuh hutangnya tuh Pak Ustadz? Dia pergi umroh bisa. Nah terus umrohnya tuh gimana gitu loh, sementara dia meninggalkan hutang yang belum dibayar gitu. Tuh Iya. gimana? Ya sebenarnya kalau umrohnya beda ya. Kalau dia menjalankan sesuai dengan syarat rukunnya, ya insya Allah umrohnya diterima. Tapi dia sudah melakukan kezoliman kalau dia mampu bayar. Karena matlul ghani zulmun. Artinya orang yang sanggup bayar tapi dia masih nahan, itu kezoliman. Dan kezoliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ngelarang ya kita berbuat zalim. Allah mendeklar dirinya sebagai zat yang maha kuasa yang tidak pernah menzolimi. Ya, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah nggak pernah menzolimi. Kalau misalnya, oh, kenapa itu orang dapat musibah? Kenapa orang itu dapat cobaan? Berarti Allah bukan. Allah justru kadang nih dengan cobaan itu justru Allah mau bisa aja mengangkat derajat, ngapusin dosa. Ini orang dosanya udah kebanyakan, pahalanya nggak ada. Ya udah deh, kurangin deh, kepleset dikit jatuh. Dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah tidak pernah zalim, dan Allah mengharamkan kezaliman dilakukan oleh kita. Jadi kalau urusan umrohnya, kalau dia bayar pakai duit yang halal, kemudian dia melakukannya sesuai dengan syarat rukunnya, ya tawafnya di Mekah. Kalau dia tawafnya misalnya di Pondok Gede doang gitu kan, kita bilang nggak sah tuh gitu ya.
Tapi dia tadi zolim. Dan zulmul abdi li ghairihi, kezoliman hamba kepada makhluk yang lain, itu pasti ada hukumannya di sisi Allah. Iya? Ya, benar. Wallahu a'lam. Ah, itu dia. Kalau emang udah mampu, prioritaskan bayar utang dulu gitu Pak Ustadz. Daripada umroh. Sebetulnya diajarin sama agama gitu. Ya, diajarin sama agama seperti itu. Tapi kalau hutang, misalnya dia punya hutang nih. Ya. Tapi hutangnya kan ada yang berjangka. Iya. Misalnya dia punya hutang nyicil rumah nih. Iya. Ya. 40 tahun gitu kan. 40 tahun. Sekalipun 40 tahun misalnya kan. Kan dia ada installment dan ada cadangan dia. Cadangannya. Maka jangan jadi alasan. Wah, kenapa nggak berangkat umroh? Punya utang saya Pak. Padahal utangnya bukan utang pokok. Iya kan? Artinya ada orang yang kadang-kadang ngejagain. Saya kayaknya belum sah nih untuk berangkat haji. Karena saya punya cicilan gitu. Padahal cicilan itu memang sudah berjalan. Mungkin di cover sama perusahaan dan lain sebagainya. Dan dia sebenarnya punya duit cukup untuk berangkat. Iya. Tapi kalau utang sama temen mah harus dibayar dulu ya Pak Ustadz. Ya bagusnya kayak gitulah. Kalau dia meninggal di tahu ya Pak Ustadz. Nah, ini ada penelpon yang mau nanya, silakan kita angkat dulu teleponnya. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rehan di Bengkulu. Passwordnya? Passwordnya. Itu dia passwordnya betul, silakan. Ya, Oke. Silakan mau nanya apa? jadi dia dengan bingung Oke, aja ya, tuh passwordnya. itu passwordnya. Assalamualaikum Ustadz. Ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini mau nanya. Jadi saya punya teman yang kebetulan sering banget minjem uang Ustadz. Mas Rehan boleh agak jauh dari TV dulu Mas Rehan, maaf. Ya. Feedback. Oh iya. Ya, atau TV-nya dikecilin. sebentar Ya, silakan. Jadi tinggal Oke, 1 inch udah ya. sudah terdengar. Oke Ustadz, jadi saya punya teman yang kebetulan sering banget minjem uang Ustadz. Nah, itu dosa nggak Ustadz kalau misalnya saya nolak dengan berbohong kalau misalnya saya tuh nggak punya uang gitu? Karena dia sering banget minjem uang Ustadz, saya juga kan perlu ya. Oke. Terima kasih Mas Rehan. Wah, cakep pertanyaan. Iya, benar-benar. Cakep banget ini ya kan. Kalau kita bohong, gua nggak ada nih, atau buat yang lain, boleh nggak? Boleh Kan nggak kita tuh? bohong tapi. Ya, apalagi lagi puasa ya. Iya benar, Ustaz. Kata Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dusta itu Allah nggak butuh sama puasa kita. Cuma kalau main gini kita jujur aja. Saya duit ada, tapi udah ada posnya. Oh. Ya kan, udah ada anggarannya. Jangan sampai aneh minjemin ente, aneh minjem lagi sama orang lain kan begitu. Nah itu kan cara yang enggak ini. Apalagi kalau dia rutin minjemnya. Ya dari cara jalannya aja depan rumah kita udah tahu nih. Tahu selak dia, tahu selak ya. Kalau sendalnya ngengser Iya, gitu kan. Udah mulai jatuh depan pintu. Iya, pasti. pinjam duit nih. Iya kan? Iya. Dan kalau kan kita boleh bilang, aduh, saya tiap bulan bayar listrik Pak, ya kan benar ya kita ngomongin nyampe. Kayak gini, kayak ada di front office, kadang-kadang pernah nanya sama saya, Pak kan kita nggak bohong nih ya, kita nerima telepon. Terus begitu saya samperin, misal Pak Denny, Pak Andre atau Pak Surya, telepon, dia bilang gua nggak ada. Ini kan orang lain mau nimpahin dosa ke kita. Akhirnya dia jorokin aja. Keluar. Akhirnya kan dia keluar. Tadi saya lihat keluar, Bu. Gitu. Nah, barusan aja barusan. Padahal barusan tuh Ustaz ya. Iya, ini barusan. Kan dia benar. Tadi saya lihat dia keluar gitu kan. Nah, ini ya mungkin satu cara ya daripada dia yang salah kita yang dosa kan gitu ya. Kita bilang ya kita kalau bilang nggak ada duit kita ngeri. Iya benar. Iya kan? Terusan ya Pak. Takutnya dia doain, bener lu nggak ada duit. Ya udah, aneh doain deh katanya. Kita bilang saya duit banyak. Cuman udah ada pos-posnya. Kebutuhan buat bayar ini. Ini. Dan hari ini kayaknya utang buat ente nggak termasuk di dalam pos ini. Oh iya. Caranya Ya kan? gitu ya Pak Ustadz ya. Ya ini aja. Ya. Apalagi kalau misalnya ada beberapa utang yang dia Yang terabaikan. ya kalau kita malah mampu, misalnya dia udah ada 7 tagihan nih. Ya sejuta kan udah 7 juta. Ya udah utang ente yang pertama aja deh tuh aneh lunasin misalnya. Ah, itu juga merupakan satu kebaikan karena melepaskan beban orang. Wa taqdidainahu itu termasuk afdhalul amal. Ya kan? Aneh nggak bisa ngasih lagi, tapi utang ente yang 7 tahun yang lalu tuh, oh yang mana? Ente aja udah lupa gitu kan. Untung Anda masih ingat, sebab kalau nggak ada yang ngingetin, takutnya ntar di akhirat ini lebih gede nih. Iya serem.
Gitu kan kita bilangin begitu. Oh iya. Kebetulan Pak Ustadz, Kenapa? ada teman saya mau minjem. Saya bilang, ntar saya konsultasi sama Ustadz Subki, saya bilang begitu. Oh. Nyari jawaban dulu nih buat nolak, gitu saya bilang. Sambil disuruh nonton. Kan udah dapat nih jawabannya nih. Jawabannya kan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Subki. Terima kasih banyak juga yang mau nanya. Yang tadi di Raihan juga di Samarinda. Terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di segmen Samarinda Siraman Rohani untuk Anda. Assalamualaikum. Atau punchline-nya dari si Haji. Sembako, sembako, murah meriah. OTW. Saya mau beli sembako nih. Alisnya kayak lindung. Air mancur. Oke. Ibu mau cari apa? Banyak ya karena uang saya di sini kan banyak ya. Aduh, saya nggak percaya ibu. Kenalin nih, aku si penjual sembako paling ngehits di seantero jagat emak-emak kece. Barang-barangku ini berkualitas tinggi loh. Ibu punya uang kan? Punya lah. Saya akan memborong semuanya ini ya. Hah? Saya akan borong semuanya. Berapa harganya ini? Ya, ini harganya 100.000 bu sebiji. Heh, mahal sekali. Gak usah pakai ikut-ikutan wow ya kalau nggak mau. Mahal banget, mending gue beli Tamiya. Lah mendingan saya beli dinamonya kan. Mahal banget. Makanya saya bilang kalau barang-barang saya ini berkualitas. Berkualitas, tapi mahal sekali. Bagaimana caranya? Gak usah nyinyir gitu bu. Ibu yang intinya punya uang apa nggak, mau beli apa lagi? Saya mau beli ini, berapa harganya nih? Aduh, ibu nggak akan mampu bu. Kalau ini Berapa? harganya juga lagi naik. Satunya 500.000 satu biji. Mahal sekali. Dia mah kan tadi udah bilangin barang-barang mahal emang. Angkat bu, angkat. Pak, tolong. Woi, jalan dari Beijing ke sini. Oh, capek banget. Coba duduk. Selamat ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Oh, ini Mang bawa kue tart. Lagian bawa kue tart sore-sore. Ini ada masalah apa nih? Kenapa orang pada berantem di Mali? Bolot kan kedengeran itu. Di Mali. Di Mali. Perasaan nggak ada di Bolot. Perasaan di Mali juga nggak ada. Ya enggak, Oe kan ngomongnya di Mali. Jangan libut-libut di bulan puasa ngapa? Ini kok. Si ibu ini masa saya kamu beli iga sapi toh? Ih, dijual mahal sekali. Sudah. Ya, jangan pada bercanda. Gini deh. Ibu emang punya duit berapa? Saya punya 2.500. Ini. Punya duit cuma 2.500, mana bisa makan enak. Lu orang cuma punya duit 2.500. Perbaikin muka lu. Alis naik banget kayak tanda seru ini. Haya, jangan khawatir. Makanya cek toko punya Oe. Ada barang istimewa yang harganya cuma 2.500 aja. Yang bener kok. Apaan itu? Ntar Oe ambil ya. Ayah, lu nyari apa? Di mana itu? Lu nyari, itu bang. Gua tahu lu puasa, tapi bukan berarti lu nggak lihat. Ya. Nah, ini dia. Tara. Kebalik. Kebalik. Lu putar. Diputar kok. Diputar. Tara. Oh. Ini dibalik. Lu balik. Nih, lo orang pegang. Wah. Ini dia sarimi rasa iga sapi. Set. Nah, minyak kenyal, bumbunya gurihnya pol, udah gitu rasanya nampol, enaknya nendang terus. Pak, ada yang masuk di hidung. Nah ini nih cocok banget kayaknya sama saya. Tapi beneran harganya cuma 2.500 Pak. Sarimi rasa iga sapi, harganya cocok di kantong ibu-ibu. Karena cuma 2.500 rupiah, bikin suasana Ramadan semakin spesial.
Cocok dimakan kapanpun dan dimanapun ya. Untuk berbuka puasa maupun sahur juga. Andalan banget nih di bulan Ramadan ini. Kenapa lo orang? Saya kaget saya lagi mainin sayuran saya. Iya. Saya mau cobain juga dong kok. Ntar saya borong deh cari mie rasa iga sapinya biar bisa makan bareng sama keluarga, teman, kerabat dan semua penonton. Boleh. Di bulan Ramadan ini semua pasti kebahagiaan. Karena Sarimi rasa iga sapi harga 2.500, enaknya nendang terus. Sarimi ada yang baru, rasa iga sapi 2.500, enaknya nendang terus. Baru Sarimi iga sapi, rame kers-kersnya, harga 2.500, enaknya nendang terus. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh